Apa yang Anda lakukan dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur? Coba renungkan sejenak. Jika jawaban Anda adalah salah satu dari kebiasaan yang akan saya bahas di video ini, maka Bapak dan Ibu sekalian berada dalam bahaya besar. Ini bukan sekedar mitos. Ini adalah fakta medis yang tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Sebuah kebiasaan yang terlihat sepele, namun diam-diam mengikis kesehatan pembuluh darah Anda, menempatkan Anda dalam resiko stroke hingga 3 kali lebih cepat. Setiap pagi, tubuh kita berada di titik paling rentan. Setelah berjam-jam tanpa asupan cairan, tekanan darah seringkali melonjak dan kekentalan darah meningkat. Kondisi ini seperti bom waktu yang siap meledak. Ironisnya, banyak dari kita justru melakukan hal-hal yang mempercepat ledakan itu. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi ini adalah sebuah peringatan yang harus disadari oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lansia. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan like dan jangan lupa subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak video penting ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Channel ini adalah tempat di mana kita berbagi tips dan ilmu praktis seputar kesehatan lansia, langsung dari pengalaman saya sebagai seorang dokter selama lebih dari 15 tahun. Saya ingat betul dengan salah satu pasien saya, Ibu Puspita, seorang wanita berusia 62 tahun yang sangat aktif dan mandiri. Ia adalah seorang yang pekerja keras, bahkan di usia senjanya ia masih mengelola kebun kecil di belakang rumahnya. Setiap pagi, Ibu Puspita selalu memulai harinya dengan secangkir kopi instan yang sangat manis. Menurutnya, kopi itu memberinya energi instan untuk memulai aktivitas. Ia tidak pernah menyadari bahwa kebiasaan sepele ini justru menjadi ancaman terbesar bagi kesehatannya. Suatu hari, saat sedang berkebun, Ibu Puspita merasakan pusing hebat dan salah satu sisi tubuhnya terasa sangat lemas. Ia nyaris terjatuh. Beruntung, ia berhasil meraih tiang terdekat dan segera beristirahat. Setelah memeriksanya, saya menjelaskan bahwa kejadian itu adalah serangan iskemia transien atau yang sering disebut mini stroke. Itu adalah sebuah sinyal peringatan keras dari tubuhnya. Setelah saya jelaskan bahaya dari kebiasaan kopi manisnya di pagi hari, Ibu Puspita terkejut dan memutuskan untuk mengubah total kebiasaannya. Ia kini mengganti kopinya dengan air putih hangat dan sarapan ringan. Hanya dalam beberapa minggu, ia merasa jauh lebih bugar, pusingnya hilang, dan tekanan darahnya kembali stabil. Ia bersyukur karena sebuah kebiasaan kecil yang diubah telah menyelamatkan nyawanya. Kisah Ibu Puspita ini adalah bukti nyata Bapak dan Ibu bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak luar biasa. Sebelum kita masuk pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 7 kebiasaan pagi yang diam-diam memicu stroke. Saya akan jelaskan secara mendalam tentang 7 kebiasaan pagi yang secara tidak sadar dapat membahayakan kesehatan pembuluh darah Anda, terutama bagi para lansia. Tidak minum air setelah bangun tidur. Ini adalah kesalahan paling berbahaya yang sering kali dianggap sepele. Selama kita tidur, tubuh kita tidak mendapatkan asupan cairan selama 7 hingga 8 jam, sehingga tubuh mengalami dehidrasi ringan. Akibatnya, darah menjadi lebih kental dan aliran darah menjadi lebih lambat. Kekentalan darah ini membuat jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompanya, meningkatkan tekanan darah, dan yang paling berbahaya, meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah di dalam pembuluh darah. Gumpalan inilah yang menjadi penyebab utama stroke iskemik di mana pasokan darah ke otak terhenti. Sebuah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa risiko pembentukan gumpalan darah tertinggi terjadi di pagi hari. Ini karena kombinasi dari dehidrasi dan perubahan hormonal saat bangun.
Saya selalu menganjurkan kepada pasien-pasien saya, termasuk Ibu Puspita, untuk menjadikan minum air sebagai ritual pagi yang tidak bisa ditawar. Air putih adalah obat alami terbaik yang dapat mengencerkan darah yang kental, melancarkan kembali sirkulasi darah, dan membantu membersihkan racun yang menumpuk di malam hari. Mengonsumsi air putih hangat atau bersuhu ruangan sangat disarankan, karena air dingin bisa membuat pembuluh darah mengerut sesaat. Jadi, pastikan segelas air putih sudah ada di samping tempat tidur Anda setiap malam, siap untuk diminum segera setelah Anda membuka mata. Ini adalah langkah preventif yang paling sederhana, namun sangat efektif. Minum minuman energi atau olahraga. Meskipun minuman ini menjanjikan energi instan, kandungan kafein, gula, dan natrium yang sangat tinggi di dalamnya justru menjadi bom waktu bagi kesehatan pembuluh darah lansia. Kafein adalah stimulan yang dapat secara tiba-tiba meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Bagi jantung lansia yang mungkin sudah tidak sekuat dulu, lonjakan ini bisa sangat berbahaya. Gula dalam jumlah besar akan memicu lonjakan glukosa darah. Kadar gula yang tidak terkendali dalam jangka panjang dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah, menjadikannya kaku dan rentan terhadap stroke. Kandungan natrium yang tinggi juga memicu retensi cairan di dalam tubuh, yang secara langsung meningkatkan volume darah dan tekanan pada pembuluh darah. Minuman energi juga seringkali mengandung bahan-bahan sintetis yang tidak dikenal tubuh, membebani kerja ginjal dan hati. Alternatif yang jauh lebih aman adalah air hangat dengan irisan lemon dan sejumput kecil garam Himalaya. Kombinasi ini membantu menghidrasi tubuh, menyeimbangkan elektrolit, dan memberikan vitamin C tanpa beban gula atau kafein. Sadarilah bahwa energi sejati datang dari nutrisi yang baik dan hidrasi yang cukup, bukan dari stimulan buatan yang menjanjikan solusi instan. Minum jus buah kemasan. Banyak orang beranggapan bahwa jus kemasan adalah pilihan sehat. Padahal, seringkali jus ini tidak lebih baik dari soda. Jus kemasan dibuat dari konsentrat yang diproses menghilangkan sebagian besar serat yang bermanfaat. Tanpa serat, gula alami dari buah, fruktosa, diserap sangat cepat oleh tubuh menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan resistensi insulin yang merupakan salah satu faktor risiko utama diabetes dan stroke. Serat adalah komponen kunci dalam buah yang membantu mengatur penyerapan gula. Serat bertindak seperti spons, menyerap gula dan melepaskannya perlahan ke aliran darah, menjaga kadar gula tetap stabil. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mendapatkan manfaat buah adalah dengan mengonsumsi buah utuh. Pilih buah yang kaya serat seperti apel, pir, atau beri. Jika Anda benar-benar ingin minum jus, buatlah sendiri di rumah dengan juicer yang mempertahankan seratnya, atau cukup blender buah utuh. Jangan mudah tergiur dengan klaim di kemasan. Baca baik-baik daftar kandungan, dan jika gula adalah bahan kedua atau ketiga, segera tinggalkan. Melewatkan sarapan. Sarapan adalah fondasi untuk energi dan fungsi tubuh sepanjang hari. Melewatkan sarapan dapat memicu beberapa reaksi berbahaya di dalam tubuh. Saat Anda melewatkan sarapan, kadar gula darah Anda akan jatuh ke titik terendah. Kondisi ini membuat Anda merasa pusing, lemas, dan sulit berkonsentrasi. Untuk mengatasinya, tubuh akan melepaskan hormon stres, seperti kortisol, sebagai upaya untuk meningkatkan kadar gula darah. Hormon kortisol memiliki efek samping yang sangat signifikan. Ia menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Kenaikan tekanan darah yang tiba-tiba ini adalah salah satu pemicu stroke yang paling umum, terutama di pagi hari. Makan sarapan yang seimbang dapat mencegah lonjakan hormon stres ini dan menjaga gula darah tetap stabil. Disarankan untuk mengonsumsi sarapan ringan namun bergizi, seperti semangkuk oatmeal yang mengandung serat larut tinggi atau telur yang kaya protein. Roti gandum juga merupakan pilihan yang baik, asalkan tidak terlalu banyak. Memulai hari dengan sarapan yang baik akan membuat tubuh Anda siap menghadapi tantangan hari itu, tanpa harus melalui kondisi stres internal yang berbahaya. Minum kopi instan manis. Kopi instan yang dicampur dengan gula adalah kombinasi berbahaya. Kombinasi kafein dan gula secara simultan menyerang sistem pembuluh darah kita.
Kafein dalam kopi instan bekerja sebagai vasokonstriktor, yang berarti ia membuat pembuluh darah menyempit. Bersamaan dengan itu, gula memicu lonjakan glukosa darah yang drastis. Gabungan keduanya menyebabkan peningkatan detak jantung yang tajam, tekanan darah yang melonjak, dan pengentalan darah yang lebih cepat. Kebiasaan ini jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun secara perlahan merusak elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang kaku, lebih rentan pecah atau tersumbat, memicu serangan stroke. Jika Anda tidak bisa lepas dari kopi, beralihlah ke kopi seduh tanpa gula. Tambahkan sedikit susu rendah lemak atau sejumput bubuk kayu manis untuk menambah cita rasa. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah mereka berhenti minum kopi instan manis, mereka merasakan tubuh mereka lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tekanan darah mereka menjadi lebih terkontrol. Jadi, ubahlah kebiasaan kecil ini menjadi kebiasaan yang lebih sehat demi masa depan kesehatan Anda. Mengabaikan kebiasaan buang air kecil di pagi hari. Ini adalah salah satu kebiasaan yang paling sering diabaikan dan bisa memiliki dampak serius. Menahan buang air kecil segera setelah bangun tidur dapat menaikkan tekanan darah secara tiba-tiba. Saat kandung kemih terisi penuh, ia memberi tekanan pada saraf-saraf tertentu yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Otak merespons dengan melepaskan adrenalin, hormon yang secara refleks meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah yang melonjak secara tiba-tiba ini, terutama pada lansia yang pembuluh darahnya sudah tidak elastis, dapat memicu pecahnya pembuluh darah di otak, yang menyebabkan stroke hemoragik. Jadi, jangan pernah menunda untuk ke kamar mandi segera setelah Anda bangun tidur. Ini adalah langkah sederhana yang bisa mengurangi resiko. Memastikan diri Anda buang air kecil di pagi hari adalah cara untuk meredakan ketegangan pada sistem saraf dan pembuluh darah. Ini adalah salah satu langkah pertama yang paling penting untuk memulai hari dengan tenang dan aman. 7. Kurang peregangan dan olahraga ringan. Setelah tidur semalaman, tubuh cenderung kaku dan sirkulasi darah menjadi lebih lambat. Mengabaikan kondisi ini bisa menjadi kesalahan. Darah yang mengalir lambat lebih rentan untuk membentuk gumpalan, terutama di pembuluh darah yang sudah menyempit karena penuaan. Peregangan ringan di pagi hari adalah cara efektif untuk membangunkan tubuh dan sistem peredaran darah Anda. Gerakan sederhana seperti peregangan leher, bahu, lengan, dan kaki membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi kekakuan otot. Lakukanlah peregangan selama 5 hingga 10 menit atau berjalan-jalan santai di sekitar rumah atau halaman. Ini tidak hanya bermanfaat untuk fisik, tapi juga mental. Peregangan ringan membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan Anda untuk hari yang sibuk. Menjadikan peregangan pagi sebagai kebiasaan bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan memastikan bahwa darah mengalir lancar ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak. Bapak dan Ibu sekalian, ketujuh kebiasaan pagi ini mungkin terlihat sepele dan tidak berhubungan langsung dengan stroke. Namun ingatlah bahwa resiko kesehatan tidak datang secara instan. Mereka menumpuk hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Sama seperti sebuah bendungan yang perlahan-lahan retak karena tekanan air yang konstan. Kebiasaan seperti tidak minum air, mengonsumsi minuman manis, atau melewatkan sarapan adalah tetesan-tetesan air yang terus-menerus memberikan tekanan pada pembuluh darah Anda. Pesan saya sangat jelas, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Mengubah 1 atau 2 kebiasaan kecil di pagi hari dapat menjadi investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda menemukan 1 atau 2 kebiasaan yang selama ini sering Anda lakukan? Jika ya, jangan khawatir, karena tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mulailah besok pagi. Siapkan segelas air di samping tempat tidur. Ganti jus kemasan dengan buah utuh. Ajaklah teman-teman dan tetangga lansia Anda untuk menonton video ini. Bagikanlah informasi berharga ini, karena dengan membagikan, kita bisa menyelamatkan nyawa. Jangan biarkan orang yang Anda sayangi menjadi korban dari kebiasaan yang tidak disadari. Ayo, kita mulai hari esok dengan kebiasaan baru yang lebih sehat.